sholat kita bahagia atau kita malas. Padahal sholat itu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau kita malas sholat berarti malas berjumpa dengan Allah. Kalau kita malas sholat, tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang dilakukan oleh Allah sampai kita malas berjumpa dengannya. Kita itu kalau malas ketemu sama orang, berarti orangnya pernah berbuat salah sama kita. Atau orang itu kalau bicara nggak enak, atau orang itu sombong. Nah, Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita rezeki, Allah yang ngasih kita kesehatan. Masa ketika kita dipanggil sama Allah, kita malah nggak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jalankan bulan Rajab ini, jadikan penyemangat kita untuk mengerjakan wasiatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kekasih Allah yang mereka sukain apa? Sholat. Sayyidina Umar ibnul Khattab itu ketika menjadi imam, beliau sebagai khalifah jadi imam sholat. Sholat subuh, tiba-tiba ada musuh namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi datang bunuh Sayyidina Umar, nusuk Sayyidina Umar, dan beliau sedang saat itu jadi imam. Ditusuk sama Abu Lu'lu'ah sampai Sayyidina Umar jatuh pingsan, digantikan Abdurrahman ibnu Auf yang menjadi imam. Digotong Sayyidina Umar ke rumahnya, ditusuk 3 kali, sakit, sakaratul maut, hampir meninggal dunia. Ketika siuman, ada yang mengingatkan Sayyidina Umar, as-salatu ya amirul mu'minin, sholat wahai amirul mu'minin. Tadi kau belum sholat subuh, tengah-tengah sholat kau ditusuk, kau pingsan, batal sholatmu, kau belum sholat. Maka Sayyidina Umar berkata apa? Na'am, benar, la hawla fil Islam liman tarikas sholat. Tidak ada keberuntungan dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan sholat. Jangan harap beruntung, jangan harap bahagia bagi mereka yang meninggalkan sholat. Dalam keadaan luka parah, beliau duduk sholat dalam keadaan duduk dan darahnya sambil mengucur. Karena umat Islam nggak boleh meninggalkan sholat. Sholat itu boleh ditinggalkan untuk 2 golongan. Yang pertama mati, kalau sudah mati baru boleh nggak sholat. Yang kedua hilang akal, edan, gila, tahu gila? Kalau gila baru boleh meninggalkan sholat, tidak sholat. Karena apa? Akalnya tidak waras. Berarti hari ini kita tanamkan kepada diri kita sendiri, kalau ada orang masih hidup belum mati tidak sholat, berarti dia gila. Karena yang boleh meninggalkan sholat hanya orang gila. Selagi kita waras, maka tidak diperbolehkan kita meninggalkan sholat. Kalau seandainya sholat itu boleh ditinggalkan, maka orang-orang yang saat itu perang di zamannya Rasulullah sudah meninggalkan. Tapi di peperangan turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada para sahabatnya Nabi sholatul khauf. Bahkan orang yang sakit dalam Islam, kau nggak bisa sholat berdiri, duduk. Kau nggak bisa duduk, berbaring. Kau nggak bisa berbaring, terlentang. Ketika kau nggak bisa berpindah-pindah dalam pergerakan sholat, maka isyaratkan dengan kepalamu. Kalau kepalamu sakit, kau nggak bisa mengangguk-nganggukkan kepalamu untuk merubah perpindahan sholat, maka dengan matamu, kedipan matamu. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Maka jadikan bulan Rajab ini bulan yang memicu semangat kita kembali untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat. Sholat itu dikasih nama sholah, diambil dari kalimat silah yang artinya apa? Penghubung. Sholat itu yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tidak sholat, berarti dia tidak terhubung dengan Allah Subhanahu. Hari ini orang punya handphone, tidak ada internetnya 2 hari betah tidak? Tidak betah. Tapi anehnya ada orang 1 minggu nggak sholat, nggak terhubung dengan Allah, betah. Maka sebagaimana kita nggak betah kalau punya handphone nggak ada sinyalnya, nggak ada internetnya, jangan pernah betah kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terputus. Selalu charger keimanan kita dengan apa? Melaksanakan sholat, karena sholat adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan bulan Rajab ini penyemangat kita. Yang sholatnya tadinya nggak pernah jamaah, mulai dari sekarang niatkan. Jangan nanti di akhirat jadi orang miskin.
Ketika ngelihat saudara-saudaranya dapat imbalan banyak dari Allah karena sholat jamaah, kita nggak sholat jamaah. Maka mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjakan sholat secara jamaah. Saya susah kalau 5 waktu, mulai dari 1 waktu. Niatkan saya nggak mau sholat maghrib kecuali jamaah. Jalani istiqomah dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah istiqomah, tambah isyanya. Sudah jalan 2 bulan, 3 bulan, tambah subuhnya. Sudah jalan 2 bulan, 3 bulan, tambah zuhurnya. Nanti 5 waktu semuanya akhirnya dikerjakan secara jamaah. Dan perintahkan kepada keluarga kita, khususnya kepala keluarga, jangan sampai teledor anak istri. Jangan pernah bosan untuk tanya sudah sholat atau belum, karena kepala rumah tangga bertanggung jawab. Kalau anaknya nggak sholat, bapaknya dosa. Kalau istrinya nggak sholat, suaminya juga berdosa. Didik anak kita mulai dari kecil untuk tidak meninggalkan sholat. Didik anak kita dari kecil untuk melaksanakan sholat berjamaah. Supaya apa? Supaya anak kita kelak membahagiakan kita ketika bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.